Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah Kerajaan Nusantara. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Kerajaan Majapahit di Mojokerto atau mungkin ke Candi Tikus dan Candi Brahu? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Terdapat 3 macam kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan pertama adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan kedua adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan ketiga adalah kerajaan yang bercorak Islam. Indonesia pada zaman Praaksara merupakan suatu periode dalam kehidupan manusia ketika mengenal tulisan. Praaksara berasal dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi praaksara adalah zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan. Praaksara disebut juga nirleka, yaitu zaman tidak ada tulisan. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Sedangkan manusia yang hidup pada zaman praaksara disebut dengan nama manusia praaksara atau manusia purba. Mari kita bahas kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad keempat Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Sekarang, mari kita bahas kerajaan-kerajaan yang termasuk dalam kerajaan bercorak Hindu di Nusantara. Kerajaan Kutai pada masa Kerajaan Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga pada abad keempat M. Bukti berdirinya kerajaan Kutai adalah ditemukannya yupa. Yupa yaitu tiang batu pengikat hewan korban yang dipersembahkan oleh para Brahmana. Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Peninggalan sejarah kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu diantaranya adalah peninggalan yang pertama, yaitu 7 buah yupa. Peninggalan yang kedua yaitu kalung Cina yang terbuat dari emas. Peninggalan yang ketiga yaitu arca-arca bulus. Peninggalan yang keempat yaitu arca batu. Kerajaan Tarumanegara pada masa Kerajaan Hindu. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Keberadaan kerajaan ini dapat dilacak dengan ditemukannya 7 buah prasasti. Selain itu, dari sumber-sumber berita dari luar negeri, Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-5 Masehi. Wilayahnya meliputi Karawang, Jakarta, Bogor, dan Banten. Raja yang terkenal dari Tarumanegara adalah Purnawarman. Raja Purnawarman menganut agama Hindu aliran Wisnu. Kerajaan Mataram kuno pada masa Kerajaan Hindu. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini terletak di pedalaman Jawa Tengah. Bukti keberadaan kerajaan ini tertulis dalam prasasti Kanggal dan prasasti Balitung, Mantiasih. Berdasarkan catatan pada prasasti, kerajaan bermula sejak pemerintahan Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Prasasti Kanggal juga mengungkapkan pendirian lingga di desa Kunjarakunja oleh Raja Sanjaya. Peninggalan sejarah kerajaan Mataram diantaranya Candi Gedong Songo, Kompleks Dieng, dan Candi Prambanan. Kerajaan Singasari pada masa Kerajaan Hindu. Kerajaan Singasari terletak di Singasari, Jawa Timur. Luasnya meliputi wilayah Malang. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok memerintah tahun-tahun 1222 sampai 1227. Para penggantinya adalah Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248, Panji Tohjaya pada tahun 1248, Ranggawuni pada tahun 1248 sampai 1268, Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292. Adapun peninggalan sejarah kerajaan Singasari adalah 1 Candi Kagenengan, Candi Waleri, Candi Jago, Candi Mireng, dan Candi Singasari. 2 Arca Prajnaparamita dan Arca Amogapasya. 3 Prasasti Sarwadharma, 1269. Kerajaan Majapahit pada masa Kerajaan Hindu. Asal-usul nama Majapahit. Ketika Raden Wijaya bersama para pengikutnya sedang membuka hutan tarik, hadiah Jayakatwang,
seseorang menemukan buah maja. Buah itu dimakan. Ternyata rasanya sangat pahit. Sejak itu daerah tersebut dinamakan Majapahit. Daerah ini kemudian berkembang menjadi pusat kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di hutan tarik dekat delta Sungai Berantas, Mojokerto, Jawa Timur. Berikut raja-raja kerajaan Majapahit. Pemerintahan Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309. Pemerintahan Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Pemerintahan Tribuana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350. Pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1334 sampai 1389. Kusumawardhani Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1429. Sekarang kita akan mempelajari tentang kerajaan berkorak Buddha. Kerajaan Sriwijaya pada masa Kerajaan Buddha. Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu pusat agama Buddha di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya sudah dikenal pada tahun 682. Pusatnya di muara Sungai Musi, dekat Palembang. Awalnya Sriwijaya hanya kerajaan kecil. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapun Tahyang. Dapun Tahyang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Berikut peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah: pertama, Wanu Sriwijaya, kedua, Candi Muaro Jambi, ketiga, Candi Tingkap, keempat, Candi Muara Takus. Kerajaan Mataram kuno pada masa Kerajaan Buddha. Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berdiri sejak awal abad ke-8. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di Jawa Tengah. Akan tetapi, pada awal abad ke-10, pusat kerajaan Mataram kuno pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mempunyai dua latar belakang keagamaan yang berbeda, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Peninggalan bangunan suci yang berlatar belakang agama Buddha antara lain Candi Kalasan, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Candi Plaosan. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram adalah: pertama, Raja Banu pada tahun 756 sampai 775 Masehi. Kedua, Raja Wisnu pada tahun 775 sampai 782 Masehi. Ketiga, Raja Indra pada tahun 782 sampai 812 Masehi. Keempat, Raja Samaratungga pada tahun 812 sampai 833 Masehi. Kelima, Raja Balaputra Dewa pada tahun 833 sampai 856 Masehi. Mari kita bahas kerajaan bercorak Islam. Para ahli berpendapat agama Islam mulai masuk ke Indonesia melalui para abad ke-13 Masehi. Agama dan kebudayaan Islam masuk Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat, India, dan Cina. Sekarang kita akan membahas tentang kerajaan berkorak Islam. Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai terletak di Lok Seimawe, Aceh Utara. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-13 Masehi oleh Marasilu atau Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Adapun raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudera Pasai adalah sebagai berikut. Pertama, Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1270 sampai 1297. Kedua, Sultan Malik Al-Tahir I pada tahun 1297 sampai 1326. Ketiga, Sultan Malik Al-Tahir Dia pada tahun 1326 sampai 1348. Keempat, Sultan Zainal Abidin pada tahun 1349 sampai 1496. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Kutaraja atau Sekoarang Banda Aceh. Secara berturut-turut raja-raja yang memerintah kerajaan Aceh adalah sebagai berikut. Pertama, Sultan Ali Mugayat Shah pada tahun 1514 sampai 1530. Kedua, Sultan Salahuddin pada tahun 1530 sampai 1537.
Ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1589 sampai 1604. Keempat, Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Kelima, Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 sampai 1641. Kerajaan Demak berpusat di daerah Demak, Jawa Tengah. Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri sekitar abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah setelah berhasil melepaskan diri dari Majapahit. Kerajaan Demak merupakan pusat penyebaran agama Islam. Dari Demak, agama Islam menyebar ke kawasan pantai utara Jawa Barat dan pedalaman Jawa Tengah. Bahkan, pantai utara Jawa Timur dan daerah Banjar di Kalimantan Selatan. Raja-raja yang memerintah kerajaan Demak. Pertama, Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518. Kedua, Adipati Unus pada tahun 1518 sampai 1521. Ketiga, Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Mataram didirikan oleh Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram berpusat di Kota Gede. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Mataram berkembang sampai ke Surabaya, Madiun, Ponorogo, Cirebon, dan Galuh. Setelah Senopati wafat pada tahun 1601, tahta Mataram dilanjutkan oleh Mas Jolang yang bergelar Anyakrawati. Ketika Mas Jolang meninggal pada tahun 1613, tahta beliau digantikan putranya yang bernama Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, tahta kerajaan Mataram digantikan putranya bernama Sultan Amangkurat I. Raja Islam pertama kerajaan Gowa adalah Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin. Pada masa ini, pedagang-pedagang belanja mulai memasuki kawasan Makassar. Awalnya mereka berdagang, namun kenyataannya mereka ingin memonopoli. Setelah Sultan Alauddin wafat pada tahun 1639, kerajaan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin sangat menentang semua monopoli dagang yang dilakukan Pasik, Belanda. Kerajaan Tidore dan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 sampai dengan abad ke-14 Masehi. Keduanya hidup berdampingan dengan rukun sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Raja terbesar kerajaan Tidore yaitu Sultan Nuku. Ia berhasil memperluas wilayah dan mengembangkan agama Islam sampai Halmahera, Seram, dan Papua. Bahkan, Sultan Nuku juga berhasil mengusir Portugis dari Tidore sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Ternate mempunyai dua persekutuan dagang. Nama kedua persekutuan dagang itu ialah Uli Lima dan Uli Siwa. Nah, belajar sejarah kerajaan di Nusantara menyenangkan bukan? Sebaiknya kamu mempelajarinya secara berulang-ulang agar lebih memahaminya. Benda peninggalan bersejarah pada masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Pertama ada candi, kedua ada prasasti, ketiga ada arka atau patung, keempat ada karya sastra. Benda peninggalan bersejarah pada masa Islam di Indonesia. Pertama ada